Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Sinta Aresti dari semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas data mining yang telah saya kerjakan. Nah, untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan association rule mining? Association rule mining merupakan teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola menarik antar item dalam suatu dataset. Contoh penerapannya yaitu dalam analisis keranjang belanja atau market basket analysis. Jika pelanggan membeli roti, maka kemungkinan besar ia akan membeli mentega. Untuk komponen utama dalam association rule mining ini, yang pertama ada support, yaitu seberapa sering item atau kombinasi item muncul dalam seluruh data. Kemudian ada confidence, seberapa besar kemungkinan item Y dibeli jika item X dibeli. Dan ada leaf, yaitu seberapa besar pengaruh X terhadap Y dibandingkan dengan jika Y terjadi secara acak. Kemudian untuk soal yang nomor 2, bagaimana kedua algoritma tersebut bekerja? Association rule mining memiliki beberapa algoritma. Dua yang paling populer diantaranya adalah algoritma a priori dan algoritma FP-Crowd. Algoritma a priori bekerja dengan menghitung frekuensi item set dalam dataset yang memenuhi minimum support, yaitu batas bawah berapa sering item set harus muncul agar dianggap sebagai pola yang menarik. Algoritma akan menggabungkan item yang memenuhi syarat untuk membentuk suatu kombinasi, lalu menggunakan item set tersebut untuk membentuk aturan asosiasi berdasarkan nilai support dan confidence tertentu. Sedangkan algoritma FP-Crowd bekerja dengan membangun struktur data yang disebut FP-Tree untuk menemukan pola yang sering muncul dalam dataset. FP-Tree ini mempermudah pencarian pola yang sering muncul secara lebih efisien dibandingkan algoritma lain seperti a priori karena tidak perlu menghasilkan semua kombinasi. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3 yaitu memproses dataset dalam Python. Yang pertama saya akan menggunakan algoritma a priori. Di sini saya menggunakan beberapa library. Yang pertama adalah library Pandas untuk memproses data. Kemudian ada library Transaction Encoder untuk mengubah list item menjadi bentuk tabel. Selanjutnya di sini ada library a priori dan library association rules untuk membuat model a priori dan menghasilkan association rules. Di sini saya membuat variabel df untuk menyimpan data frame dengan PD read CSV dengan file dataset of retail association rule mining CSV. Kemudian dropna di sini untuk menghapus baris yang kolom itemnya kosong sehingga tidak error saat diproses nanti. Selanjutnya kita akan melakukan preprocessing data guna memisahkan string supaya menjadi list dengan xsplit, koma. Dan ini untuk membuat encoder guna mengubah list item tadi menjadi format tabel. Selanjutnya di sini saya membuat variabel frequent item set a priori dengan memanggil library a priori. Untuk minimal supportnya di sini saya menggunakan 2% atau 0,02 dan use call name-nya true. Selanjutnya untuk membuat association rules, di sini saya membuat variabel rules a priori dengan menggunakan library association rules dan memanggil variabel frequent item set a priori tadi dengan metriknya leaf dan minimum threshold-nya 1,2. Lalu kita jalankan variabel frequent item set a priori dan variabel rules a priori sehingga akan menghasilkan asosiasi sebagai berikut.
Selanjutnya saya akan mencoba dengan algoritma FP Crowd. Di sini tidak jauh berbeda dengan algoritma priori tadi. Hanya saja di sini saya akan mengimport library FP Crowd. Kemudian variabel untuk menyimpan data frame-nya di sini saya ganti menjadi data. Yang untuk yang lainnya kurang lebih sama. Di sini saya membuat variabel frequent item set FP dengan menggunakan library FP Crowd tadi. Minimal supportnya juga sama, 0,02, dan use call names true. Selanjutnya variabel roles FP untuk association roles dengan memanggil variabel frequent item set FP. Metriknya lift dan minimal thresholdnya 1,2. Selanjutnya kita panggil variabel frequent item set FP dan rows FP dan menghasilkan asosiasi berikut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.